Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfia Kotrunada. Saya dari kelompok 11 ingin menyampaikan hasil presentasi kami pada materi kali ini, yaitu tentang analisis etnografi bahasa. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu etnografi dan etnografi bahasa, saya ingin menjelaskan dulu apa asal mula daripada etnografi tersebut. Jadi, awal etnografi berkaitan dengan asal-usul ilmu antropologi. Pada abad ke-20, para ahli antropologi berusaha membangun tingkat-tingkat perkembangan evaluasi budaya manusia pada awal kemunculan manusia di muka bumi sampai dengan saat ini. Jadi itu, dan selanjutnya akan saya lanjutkan dengan pengertian daripada etnografi itu sendiri seperti apa. Jadi etnografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu yang terdiri dari kata ethos yang berarti rakyat dan grafia yang berarti tulisan. Jadi secara singkatnya ada, etnografi adalah suatu bidang penelitian ilmiah yang sering digunakan dalam ilmu sosial, terutama dalam ilmu antropologi dan beberapa cabang sosiologi. Jadi penjelasan singkatnya yaitu seperti ini. Etnografi berasal dari kata ethos, yaitu bangsa atau suku bangsa, dan grafis, yaitu yang berarti tulisan atau uraian. Etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik, misalnya tentang adat istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, bahasa, dan yang lain-lainnya. Bidang kajian yang sangat berdekatan dengan etnografi adalah yaitu etnologi, yaitu kajian perbandingan tentang kebudayaan dari berbagai masyarakat atau kelompok. Selanjutnya yaitu fungsi daripada etnografi itu sendiri. Etnografi dapat berperan sebagai penunjuk yang menunjukkan sifat dasar ikatan budaya, teori-teori ilmu sosial, memahami masyarakat yang kompleks. Sampai dengan sekarang ini, etnografi umumnya diturunkan ke berbagai kebudayaan kecil non-barat. Nilai untuk mempelajari masyarakat seperti ini sudah dapat diterima. Dan yang selanjutnya adalah tujuan etnografi. Tujuan utama dari penelitian etnografi itu memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk aslinya. Baik, mungkin terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Sekarang, atas nama Sofia Wahyuni akan melanjutkan materi selanjutnya. Terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Wahyuni. Saya pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang pengertian etnografi bahasa. Jadi di Indonesia ini memiliki etnik-etnik yang berbeda. Begitupun dengan karakter-karakter mereka pasti memiliki perbedaan juga. Etnografi komunikasi atau bahasa yaitu bidang ilmu etnolinguistik atau sosiolinguistik tentang bahasa dalam hubungannya dengan semua variabel di luar bahasa. Ketika berkomunikasi menggunakan bahasa, terdapat beberapa unsur yang diperhatikan. Unsur-unsur itu diakronimkan menjadi speaking berikut ini. Yang pertama yaitu setting and scan. Percakapan dapat dilakukan di suatu tempat dan waktu tertentu, misalnya di sekolah, di kantin, di kantor, di kampus, dan lain-lain. Yang kedua yaitu partisipan. Partisipan ini adalah unsur ini menunjuk kepada orang-orang yang terlibat dalam percakapan. Contohnya, misal seorang guru berbicara dengan seorang murid, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu enda. Pembicaraan mempunyai maksud ketika percakapan berlangsung. Maksud ini disebut dengan end. Contohnya, misal seorang guru bermaksud menyindir seorang siswa yang terlambat masuk sekolah atau terlambat masuk kelas. Yang keempat yaitu ad sequens. Percakapan mempunyai bentuk dan isi. Unsur ini disebut dengan ad sequens. Berikut contohnya. Jadi berkata dalam hati,
mudah-mudahan lamaranku diterima dengan baik. Nah, itu contohnya. Dan yang kelima yaitu K. Percakapan juga memiliki cara atau semangat. Cara atau semangat inilah yang diistilahkan dengan K dalam bahasa Inggris. Misalnya, linguistik bisa disampaikan dengan santai tetapi juga bersemangat. Cara yang digambarkan yaitu santai bersemangat disebut dengan K. K dapat menjadi bahan penelitian bahasa. Objek ini dapat dipermasalahkan dengan menggunakan rumusan dengan kalimat pertanyaan. 5W plus 1H. Berdasarkan rumusan masalah, ini tujuan dan manfaat yang bersifat otoritas dan praktik dapat dinyatakan. Terus selanjutnya ialah instrumen dipermasalahkan dengan menggunakan rumusan dengan kalimat pertanyaan. 5W plus 1H. Berdasarkan rumusan masalah, ini tujuan dan manfaat yang bersifat otoritas dan praktik dapat dinyatakan. Terus selanjutnya ialah instrumentalitas. Instrumentalitas ini adalah percakapan memiliki jalur percakapan ketika dilaksanakan. Jalur dapat secara lisan maupun non-lisan. Berdasarkan uraian ini, instrumentalitas menunjukkan pada penggunaan ungkapan lisan atau tulisan. Ungkapan lisan wujudnya bahasa informasi, sedangkan tulisan umumnya formal. Instrumentalitas dapat menjadi bahan penelitian bahasa. Selanjutnya yaitu norms. Ketika percakapan berlangsung, pelakunya memiliki norma perilaku, artinya kegiatan berbahasa itu juga dipertimbangkan kaedah tata bahasa dan non-bahasa. Kaedah tata bahasa berkaitan dengan tata bahasanya, non-bahasa berkaitan dengan linguistik, misalnya gerak-gerik mata, tangan, raut wajah, dan lain-lain. Terus selanjutnya yaitu genres. Dalam percakapan, maksud diungkapkan oleh kategori atau ragam bahasa, artinya ragam bahasa terkait dengan formal dan informal. Selain itu, ragam ini dapat terkait dengan jenis teks, misalnya naratif, deskriptif, argumentatif, eksposisi, dan lain-lain. Jadi, saya akan menyimpulkan penjelasan saya yaitu etnografi komunikasi atau bahasa itu bidang ilmu etnolinguistik atau sosiolinguistik tentang bahasa dalam hubungannya dengan variabel di luar bahasa. Selanjutnya, ketika berkomunikasi, Hamas memiliki unsur-unsur, yaitu yang pertama yang udah saya jelaskan tadi, yaitu setting and scans, participants, enda, arts quiz, K, sama norms, instrumentalitas, norms, dan genre. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.